496 Huo anjing, anjing kamu. Tuan Huo, karena ini adalah tahun baru, kenapa kita tidak? Asisten Wen merinding mendengarnya. Ia segera mengeluarkan headphone-nya dan memakainya. Huo Zixin mendorongnya menjauh dengan raut datar, istriku, gairahmu terlalu tinggi. Gairahnya terlalu tinggi. Wajah cantik Yan Jingyi sontak menggelap, apa maksudnya aku sangat frustasi secara seksual. Huo anjing, apa maksudmu? Jika kamu tidak mau tidur bersama bilang saja, tidak usah bicara hal-hal seperti itu padaku. Yan Jingyi melipat tangannya di dada sambil menatap Huo Zixin dengan jijik, ada banyak pria yang ingin tidur denganku. Mana yang lebih buruk, Zhuang Heng atau Tang Qing? Itu bukan masalah besar bagiku. Sebelum selesai bicara, Huo Zixin tiba-tiba menangkup pipinya dan menciumnya lagi. Huo anjing bear ngesek, aneh kamu. Yan Jingyi mengepalkan tangannya marah. Huo Zixin sudah lama tahu apa yang dilakukan Yan Jingyi di klub. Setelah mendengar cerita temannya di telepon, Huo Zixin sangat mengagumi Yan Jingyi. Kenapa tidak ada yang memberitahunya kalau kakak ipar keduanya sangat pandai memanah? Wah, sepertinya dia benar-benar berbelas kasih padaku saat itu. Huo Zixin menyentuh pantatnya yang mendadak mulai terasa agak sakit, diam-diam dia bersumpah tidak akan lagi menyinggung Yan Jingyi selama hidupnya. Sementara, Huo Qingyuan sedang melihat desain rancangan Shen Yang dengan sangat serius. Kakak ipar pertama, setelah lulus nanti, apa aku boleh menjadi asisten di studiomu? Huo Qingyuan menggosok tangannya, jujur saja, sejak kecil aku bermimpi menjadi seorang desainer. Shen Yang tidak menolak, ia menjawab dengan lembut, tentu boleh. Qingyuan, selera estetikmu bagus. Kamu bisa menjadi buyar perusahaan kami. Huo Qingyuan sudah terbiasa keluar masuk pekan mode utama, jadi dia sedikit banyak bisa menilai gaya dan warna apa yang akan populer musim depan. Lagi pula, sebagai pewaris keluarga kaya, dia banyak paham mengenai dunia mode. Huo Qingyuan mengangguk cepat, oke. Jadi, aku punya alasan untuk menolak permintaan kakek, jangan sampai dia mendesakku untuk belajar bisnis lagi. Dia juga tidak mengerti kenapa semua orang tua yang memiliki perusahaan besar akan menyuruh anak-anaknya untuk mewarisi usaha mereka, padahal jelas-jelas kakak keduanya yang akan mewarisi semua itu. Shen Yan menepuk lengan Huo Qingyuan, yah, kakek melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Nikmati waktumu selagi muda. 2 tahun lagi, kakek akan mengatur kencan buta untukmu. Dan aku takut kamu tidak bisa melarikan diri dari itu. Hal yang paling ditakuti oleh Huo Qingyuan adalah kencan buta. Dia telah mendengar banyak cerita mengerikan dari sahabat-sahabatnya yang dipaksa oleh keluarga mereka untuk melakukan kencan buta. Dan kebanyakan dari pria-pria itu ternyata sangat aneh. Tiba-tiba, suara manis Yan Jingyi terdengar dari arah pintu, kakak ipar, aku pulang. Tak lama setelah itu, sosok ramping pun langsung muncul di hadapan keduanya. Shen Yan menghela napas tak berdaya, setidaknya, adik kedua masih ada di sini, jadi jangan terlalu berisik oke. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Yan Jingyi mengambil setangkai bunga mawar yang baru saja ia petik dari taman. Bunga itu berwarna merah menyala dengan tetesan embun di atas kelopaknya. Indah sekali. Kakak ipar, saat melihat bunga ini, aku merasa dia sangat indah dan sangat cocok untukmu. Huo Qingyuan yang ada di sana, menatap Shen Yan dengan agak iri. Kakak ipar kedua tidak pernah sebaik itu padaku. Kakak ipar kedua selalu memperlakukanku seperti pembantu. Apa kesalahan yang aku perbuat dulu benar-benar tak bisa dimaafkan? Yan Jingyi memperhatikan ekspresi Huo Qingyuan. Ia berpikir sejenak sebelum mengeluarkan sisa coklat dari saku mantelnya, lalu menyerahkannya pada Huo Qingyuan, ini untukmu. Huo Qingyuan langsung tersenyum lebar dengan senang. Tanpa merasa jijik sama sekali, dia mengambil coklat itu dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Kakak ipar kedua, coklat yang kamu beri sangat enak. Gadis ini sangat mudah merasa puas. 497 cinta yang menyakitkan dan tak terbalas. Huo Xian kembali ke pulau seminggu setelah tahun baru. Katanya, udara di perkotaan itu sangat buruk, apalagi ada beberapa kelinci kecil yang selalu saja membuatnya marah. Sebelum berangkat, ia tak lupa kembali membujuk kedua menantu perempuannya untuk segera punya anak. Pulaunya menunggu seseorang untuk mewarisinya. Yan Jingyi diam-diam melirik Huo Zixing, dalam hati ia berkata, pulau itu sudah lama menjadi milikku, putra Huo Zixing sudah memberikan pulau itu padaku.
Yan Jingyi berniat untuk terus mengembangkan karir aktingnya setelah tahun baru. Festival film Senjing akan diadakan 1 bulan lagi, dan film Bandit Wanita terpilih untuk mendapat penghargaan, sementara Yan Jingyi juga dinominasikan dalam penghargaan kategori pendatang baru terbaik. Selanjutnya, Yan Jingyi berencana untuk kembali berinvestasi dalam sebuah film menggunakan nama nyonya muda kedua keluarga Huo. Selain dirinya, dia akan memilih semua pemain pendatang baru untuk membintanginya. Setelah rencana tersusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengikat Huo Xishan untuk berinvestasi. Tuan Huo, aku punya rencana investasi yang sangat bagus, apa kamu ingin mencobanya? Huo Xishan bahkan sudah tahu apa yang akan dia lakukan tanpa perlu menebaknya. Istriku, keluarga Huo mampu untuk menghidupimu. Tapi aku tidak mampu untuk menghidupiku diriku sendiri, apalagi kamu. Huo Xishan menatapnya heran. Yan Jingyi tidak tampak malu sama sekali, aku punya ribuan bawahan untuk dihidupi nanti. Film seperti apa yang ingin kamu produksi? Cinta yang menyakitkan dan tak terbalas. Hubungan obsesif sebenarnya sangat populer. Belum dia selesai bicara, Huo Xishan tiba-tiba bangkit sambil berkata dingin, tidak, aku berangkat ke kantor dulu. Huo Eranjing, kamu pelit sekali. Dia bahkan sudah memikirkan jalan cerita untuk film itu, tapi Huo Ranjing yang pelit langsung menolak dan meruntuhkan tekadnya. Yan Jingyi menghentakkan kakinya dengan marah. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia menjawabnya, lalu berteriak marah di ponselnya, cepat bilang apa yang ingin kamu katakan, aku sibuk. Orang yang berada di ujung sana tentu saja tercengang selama beberapa lama, sebelum berkata dengan tergagap, Jingyi, aku Sangsang. Apa kamu bisa ikut denganku? Alis Yan Jingyi terangkat, iya. Bibiku akan memperkenalkan aku dengan seseorang. Aku tidak bisa mengelak, jadi mau tidak mau aku harus datang menemuinya. Tan Sangsang pergi kencan buta. Yan Jingyi langsung terduduk tegak, bagaimana dia? Aku tidak tahu, dia belum datang, tapi katanya dia adalah manajer di sebuah perusahaan milik negara dan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dia tidak tahu kalau aku punya anak. Jingyi, aku. Kirimi aku alamatnya, aku akan segera datang. Meskipun saat ini sudah zaman modern, tapi masih banyak kritikan yang ditujukan untuk wanita yang memiliki anak di luar nikah. Selain itu, sejak zaman kuno, pria-pria yang dikenalkan oleh para kerabat sangat tidak bisa diandalkan. Tan Sangsang adalah gadis yang polos, mungkin dia akan diintimidasi oleh orang itu. Jika bukan Yan Jingyi yang pergi untuk mendukungnya, mau siapa lagi? Tan Sangsang tidak tahu apa yang dipikirkan Yan Jingyi, jadi dia segera mengirimkan alamatnya pada Yan Jingyi. Jaraknya cukup jauh dari kediaman keluarga Huo. Oke, jika dia menggertak, gertak balik. Kamu bisa menyiramnya dengan air dan melemparinya dengan cangkir. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Tan Sangsang tidak tahu harus menangis atau tertawa saat mendengarnya. Jingyi, mana mungkin akan sedramatis itu. Siapa tahu. Yan Jingyi lalu naik ke lantai atas untuk mengambil mantelnya dengan santai. Setelah memikirkannya, Yan Jingyi dengan hati-hati memilih setelan dengan logo merek yang sangat jelas. Aku yang terbaik dalam hal berpura-pura, bagaimana kalau orang itu menghinaku? Ketika Yan Jingyi tiba, Tan Sangsang sudah mengobrol dengan teman kencan butanya. Pria itu agak gemuk dengan rambut setengah botak, dia terlihat sangat jelek. Sangsang. Begitu mendengar suara Yan Jingyi, Tan Sangsang langsung menoleh dan melambaikan tangan padanya seolah-olah tengah melihat seorang penyelamat. Jingyi, aku di sini. Kemarilah. Teman kencan butanya menatap Yan Jingyi sekilas. Matanya berkedip tak percaya, terutama ketika dia melihat logo di pakaian dan tas yang dikenakan Yan Jingyi. Senyumnya terlihat semakin lebar. 498 apakah itu berarti dia adalah wanita simpanan? Aku terlambat, apa aku tidak mengganggu kalian? Yan Jingyi duduk di sebelah Tan Sangsang dengan anggun, mengambil buku menu dan mulai memesan. Dia sengaja mengabaikan teman kencan buta Tan Sangsang yang ada di seberangnya. Bagaimanapun juga dia adalah seorang aktris. Di samping itu, dia sudah lama tinggal dengan keluarga Huo, jadi aura bangsawan dan wajah cantiknya tidak akan mungkin bisa diabaikan. Tan Sangsang dengan penuh perhatian meminta Yan Jingyi untuk duduk di dalam agar dia tidak dikenali oleh para penggemarnya. Tidak mengganggu kok. Jingyi, dia Wang Heng. Yan Jingyi lalu mengangguk ke arah Wang Heng, halo. Wang Heng bergeham, kemudian mengulurkan tangannya yang gemuk, halo, cantik.
Aku Wang Heng. Saat ini aku bekerja sebagai manajer keuangan di kantor pusat Grup Bai. Kamu pasti tahu Grup Bai, salah satu perusahaan raksasa di Senjing. Apakah menjadi manajer keuangan itu hal yang sangat luar biasa? Aku adalah istri dari CEO Grup Huo. Yan Jingyi tidak menyambut uluran tangan Wang Heng. Dia justru mengambil beberapa potong buah dan memakannya. Kamu pasti teman kencan buta Sang-Sang hari ini kan? Bagaimana menurutmu Sang-Sang kami? Wang Heng memandang tangannya sendiri yang masih menggantung di udara, kemudian menatap Yan Jingyi dan berpikir jika wanita ini mungkin sangat sulit ditemukan. Latar pendidikan dan pekerjaannya baik, banyak orang tua yang menginginkannya menjadi menantu mereka. Saat ini, semakin cantik seorang wanita, semakin dia menyukai uang. Jadi, dia tidak percaya jika wanita ini tidak menyukainya. Ya, aku teman kencan buta Nona Tan. Aku ingin bertanya sebentar, berapa gaji Nona Tan dalam sebulan? Wang Heng meletakkan tangannya di atas meja sambil menatap Tan Sang-Sang dengan ekspresi serius. Tan Sang-Sang mengernyit samar, apa ini sangat penting? Tentu saja penting. Pendapatan kedua belah pihak akan menentukan pengeluaran keluarga di masa depan. Apalagi, aku berharap istriku nanti bisa sedikit menabung, dan menjadi ibu rumah tangga yang tidak mengambil uangku dengan membabi buta ke depannya. Apa pria ini aneh? Dia sudah memikirkan kehidupan pernikahan di saat dia saja belum mengenal Sang-Sang. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Dia tidak bicara, hanya menoleh ke arah Tan Sang-Sang yang ada di sampingnya. Tan Sang-Sang juga merasa tidak senang, dia berkata dengan dingin beberapa menit kemudian, hanya sekitar 4-5 ribu yuan. Apa? Hanya 4 atau 5 ribu yuan? Wang Heng agak terkejut, zaman apa ini? Apa yang bisa kamu lakukan hanya dengan gaji 4 atau 5 ribu yuan? Itu bahkan tidak sampai setengah dari gaji bulananku, bukankah itu berarti kamu akan menghabiskan uangku nantinya? Tuan Wang, pertama, kita baru melakukan kencan buta sekarang, kita bahkan belum mengkonfirmasi hubungan ini. Kenapa harus membicarakan hal yang jauh? Kedua, aku, Tan Sang-Sang adalah wanita yang mandiri dan tidak pernah menghabiskan uang pria manapun. Wang Heng secara alami mengabaikan kalimat pertamanya dan berkata, oke, uangku bukan untuk wanita. Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, pria ini lumayan menjijikkan. Tapi, Nona Tan, bukankah kamu bekerja di sebuah perusahaan surat kabar? Apalagi, kamu juga seorang reporter senior, kenapa gajimu sangat rendah? Tan Sang-Sang sebenarnya sengaja mengatakan gajinya sedikit. Dia hanya ingin membuat orang ini marah. Sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju. Hanya ada beberapa orang yang suka membaca koran. Gajiku tidak dipotong saja sudah bagus. Tatapan Wang Heng beralih pada Yan Jingyi, Nona Yan, berapa gajimu? Aku, Yan Jingyi mendengus dingin, maaf, aku tidak punya gaji. Dia hanya dibayar saat bermain film. Tidak punya gaji. Apa itu berarti dia adalah wanita simpanan? Wang Heng mendadak kurang tertarik pada Yan Jingyi. Aku pikir dia seorang putri keluarga kaya. Sebagai perbandingan, dia merasa Tan Sang-Sang lebih baik. Setidaknya, Tan Sang-Sang adalah reporter harian Senjing yang tidak akan mempermalukannya. Nona Tan, aku pikir kamu cukup baik. Aku sekarang punya 2 apartemen dan 1 mobil. Aku berusia 31 tahun, dan aku pernah 1 kali bercerai. Sebagai syaratnya, calon istriku harus bisa perhatian pada suami, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik di rumah untuk mengurus anak-anak. 499 Aku punya seorang putra berusia 5 tahun. Tangan Yan Jingyi menggaruk-garuk sofa yang ia duduki, rasanya dia ingin sekali memukul seseorang. Dan, aku harap kita bisa segera punya anak. Tan Sang-Sang mencibir, aku punya seorang putra berusia 5 tahun. Mendengar itu, Wang Heng tiba-tiba bangkit dan menatap Tan Sang-Sang dengan ekspresi terkejut, apa? Kamu punya seorang putra, dan kamu masih datang melakukan kencan buta denganku. Apa kamu pernah bercerai? Apa yang membuatmu berpikir jika aku mau dengan seorang wanita yang pernah dicerai? Tan Sang-Sang tidak bisa menahan diri lagi, lucu ya, seperti kamu belum pernah bercerai saja. Terus terang saja, kamu tidak menyukaiku, maka aku lebih tidak menyukaimu. Kalau bukan karena kerabatku, aku tidak akan pernah mau datang ke sini sama sekali. Wang Heng begitu marah dan berkata, Tan Sang-Sang, kalian keterlaluan. Kalian sudah menipuku. Tiba-tiba terdengar suara, brak, dengan keras. Yan Jingyi berdiri dengan 1 tangan yang terlipat di dada sambil menatap Wang Heng,
aku beritahu kamu babi gendut, sang-sang kami sangat cantik. Sebuah kehormatan bagimu karena dia mau datang kencan buta denganmu. Memangnya kenapa kalau dia punya seorang putra? Apa kamu cemburu? Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang pernah bercerai, tapi bahkan belum punya anak. Wang Heng sangat marah hingga telunjuknya yang gemetar menunjuk hidung Yan Jingyi. Kamu. Pria itu selalu merasa jika dirinya memiliki pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang baik, jadi dia harus menjaga citra baiknya setiap saat. Tapi sekarang, dia merasa kedua wanita ini telah banyak menghinanya. Yang satu hanya punya gaji 4-5 ribu yuan setiap bulannya, sementara satunya lagi justru tidak punya gaji, bisa-bisanya mereka menghinaku di sini. Karena keributan yang semakin keras, akhirnya orang-orang di sekitar pun mulai memperhatikan mereka. Saat ini, beberapa siswa perempuan datang sambil memegang buku catatan, mereka memandang Yan Jingyi dengan sedikit gugup. Permisi, apa Anda Yan Jingyi? Yan Jingyi mengerjapkan mata seraya mengangguk, iya. Mata siswa-siswa perempuan itu langsung berbinar cerah seketika, benar. Kak Jin, aku adalah penggemarmu. Aku telah membantumu saat Liu Ran dan Yao Xin memfitnahmu dulu. Aku juga. Aku banyak membantumu selama pertunjukan kembang api untuk ulang tahunmu kali ini. Aku sudah bekerja keras. Kak Jin, aku juga belajar bela diri sekarang. Orang tuaku bilang, anak perempuan harus pandai bela diri sepertimu agar tidak bisa dimanfaatkan di luaran sana. Yan Jingyi sedikit malu saat mereka menghujaninya dengan beragam pujian. Kak Jin, apa kamu bisa meminta tanda tanganmu? Yan Jingyi bertukar kursi dengan Tang Sangsang, tentu, tidak masalah. Semakin banyak orang yang berdatangan, dan banyak dari mereka juga sudah mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil foto. Wang Heng menatap kosong pemandangan di depannya, lalu bertanya pada seseorang, ini. Apa kamu bukan teman Kak Jin? Kak Jin, Wang Heng terkekeh, haha, aku pergi kencan buta dengan temannya. Maaf, sebenarnya siapa dia? Selebriti besar, salah satu aktris terpanas saat ini. Selebriti besar. Wanita itu ternyata seorang selebriti. Bukankah selebriti menghasilkan banyak uang? Wang Heng memandang Yan Jingyi dan mulai sedikit tergoda. Benar, orang seperti dia layak untukku. Dia cantik dan seorang aktris, dia akan membuatku terlihat lebih bermartabat. Aku bisa pamer pada teman-teman dan kerabatku. Berita mengenai Yan Jingyi yang berada di sebuah restoran makanan barat untuk menemani temannya kencan buta langsung menjadi trending topik sekarang. Begitu Yan Jingyi dan Tang Sangsang meninggalkan restoran, Wang Heng mengikuti mereka dari belakang. Ketika Tang Sangsang sedang berbicara di telepon, Wang Heng memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan berusaha membuat dirinya terlihat berwibawa. Nona Yan, aku tidak menyangka kamu seorang selebriti besar. Aku tahu kamu memiliki aura yang luar biasa saat aku melihatmu pertama kali. Yan Jingyi tersenyum acuh. Nona Yan, apa kamu punya kekasih? 500 kamu adalah tipeku. Yan Jingyi hendak mengatakan punya, tapi dia menelan kata-katanya lagi, aku punya kekasih atau tidak, apa itu urusanmu? Sejujurnya, Nona Yan, kamu adalah tipeku. Jika kamu masih lajang, aku ingin mengejarmu. Mengejarku. Yan Jingyi mengangkat alisnya seraya menatap kepercayaan diri Wang Heng yang membuatnya ingin tertawa. Jangankan dia, bahkan para penggemarnya pun tidak akan mau. Yan berbalik dan melihat para penggemarnya yang masih berada di sekitar pintu restoran. Yan Jingyi mengerjap licik sebelum melambaikan tangan ke arah kerumunan. Sayang-sayangku, kemarilah. Sekelompok orang itu langsung berbondong-bondong mendekati Yan Jingyi seperti orang gila. Kak Jin, ada apa? Kak Jin, ada apa mencari kita? Kak Jin, tolong beritahu kami jika kamu menginginkan sesuatu. Kami pasti akan melakukannya. Yan Jingyi kemudian menunjuk ke arah Wang Heng seraya tersenyum polos. Tuan Wang, teman kencan buta dari temanku, ternyata tidak menyukai temanku. Dia bilang dia lebih menyukaiku dan ingin mengejarku. Apa kalian setuju? Begitu kata-kata itu terlontar, penggemar Yan Jingyi langsung memarahi Wang Heng dan menyerangnya habis-habisan. Tidak, sama sekali tidak setuju. Kak Jin kami adalah bentuk kecantikan yang luar biasa dalam industri hiburan ini. Apa orang yang mirip kepala babi ini pantas denganmu? Itu benar, Kak Jinku akan menikah dengan pria tampan nanti. Siapa kamu? Bercerminlah dan lihat seberapa mengerikannya dirimu. Wang Heng tidak pernah begitu dihina seperti ini, wajahnya memerah karena amarah. Kalian hanya penggemarnya.
Apa hak kalian untuk membuat keputusan untuknya? Aku bekerja di grup buy, dan menjadi manajer dengan gaji 100.000 yuan setiap bulannya. Kenapa aku tidak bisa mengejar orang yang aku sukai? Kenapa hidupku dipenuhi dengan orang-orang aneh? Yan Jingyi mengagumi kepercayaan diri Wang Heng, siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Gaji 100.000 yuan setiap bulan omong kosong. Apa kamu tahu kalau Kak Heng, kaisar film, juga mengejar Kak Jin kami? Jangankan gaji Kak Heng, gaji Kak Jin kami pasti sudah bisa membunuhmu, oke? Siapa kamu? Pria mengerikan yang pergi kencan buta dengan sahabat Kak Jin kami, lalu tiba-tiba berpaling darinya untuk mengejar Kak Jin. Berapa usiamu? Berani-beraninya kamu tidak menyukai sahabat Kak Jin yang sangat cantik itu. Dasar pria buta, atau mungkin, kamu ingin mendompleng nama Kak Jin agar terkenal. Kekuatan bertarung para wanita memang tak terbayangkan, tidak perlu diragukan lagi. Wang Heng diserang habis-habisan sehingga dia tidak berdaya untuk melawan. Tan Sangsang yang baru saja menutup telepon pun kembali. Melihat keributan ini, dia jadi penasaran, Jingyi, ada apa? Oh, dia ingin mengejarku, jadi para penggemarku mengeroyoknya. Tan Sangsang langsung menunjukkan ekspresi tidak senangnya. Ia melangkah maju dan berteriak, aku sudah bicara dengan bibiku di telepon. Aku tidak tertarik dengan keluarga Wang kalian. Selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengejar Jingyi seumur hidupmu. Pulanglah, mandi lalu tidur. Dasar gila. Setelah itu, Tan Sangsang meraih tangan Yan Jingyi, Jingyi, ayo pergi. Aku terlalu malas untuk melihat patung pasir ini. Yan Jingyi menatap Tan Sangsang tak percaya, bagaimana mungkin gadis pemalu ini begitu kejam hari ini. Memang benar, orang yang bergaul denganku akan menjadi lebih agresif dan kuat. Wajah Wang Heng sudah terlihat sangat jelek, dia sudah bersiap untuk mengikuti mereka, tetapi para penggemar Yan Jingyi langsung menepungnya. Kak Jin, cepat pergi. Serahkan orang ini kepada kami. Benar, Kak Jin cepat pergi. Kami tidak akan pernah membiarkan dia menyentuhmu. Kak Jin, aku akan selalu menjadi pendukung setiap pasangan bandit. Pasangan bandit. Yan Jingyi dan Zhuang Heng. Sayang-sayangku, kalian luar biasa, aku mencintai kalian. Muoh. Yan Jingyi memberikan ciuman jarak jauh, lalu berbalik dan pergi tanpa belas kasihan. Selanjutnya bab 501 menyeretmu ke neraka lagi.